Kesendirian dengan hidup dengan sendiri dan dengan sukacita, ya, bukan begini. Kok kamu belum punya pacar? Iya nih, tahu apa sing salahku? Iya. Nah, jadi kalau seperti itu tidak sukacita di dalam bagian proses itu, ya. Atau kau tahu enggak, itu ngamuan. Memang ya, orang belum menikah itu ngamuan ya, gitu. Kalimat-kalimat itu sering ya. Satu saat saya waktu itu ada percakapan kayak gitu. Ya bos saya itu bu ya, heran sekali, serba salah. Memang kalau orang belum menikah itu gitu ya bu ya, ngamuan sakar PDW. Dia tidak tahu kalau saya tidak menikah begitu kan ya. Jadi oh gitu ya, iya bu, gitu kan seluruhnya gitu. Oh gitu. Ada percakapan panjang setelah itu. Cuma itu bagian. Kenapa ya orang yang tidak menikah kok dianggap elek-elek begitu ya? Bisa jadi karena dia tidak siap dalam kesendiriannya. Atau memang konsep kita yang salah. Kalau tidak menikah itu jadi ngamuan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa supaya konsep-konsep salah itu jadi lebih baik gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Next. Kita langsung lanjutkan. Tidak semua yang saya tuliskan kita bahas. Next. Ya, supaya bisa nanti dibaca di rumah, diskusi lebih dalam. Oke. Nah, sekarang menjadi penting. Kalau kita lihat dari sudut firman Tuhan bahwa dimunculkan semua aja. Roma 8:29 mengatakan bahwa orang sehat itu kalau serupa Kristus. Nah, kalau kita lihat secara hari-hari, kalau kita mau memunculkan, kalau yang bisa kita lihat, pribadi yang sehat itu yang seperti apa? Kepribadian yang bertumbuh dan dewasa, kepribadian yang bertumbuh dan dewasa. Efesus 4:12-16 itu kelihatan sekali bagaimana Paulus menunjukkan bertumbuh dalam iman itu adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi orangnya tidak, orang bilang tidak tipis telinga begitu. Jadi dia tidak dengar apa dan kemudian ikuti apa, begitu mudah berubah. Tetapi orang yang pribadinya itu dewasa adalah dia mudah sekali, saya ulangi, mudah sekali bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kemudian tandanya apa? Yang pertama, aware dengan kondisi diri dan berespon dengan cepat dan tepat. Contohnya seperti benih di tanah yang subur. Jadi seperti ini ya. Kalau kita lebih sehat, kepribadian kita itu jadi aware gitu ya. Misalkan kita ngomong salah gitu, langsung terasa, aku salah ya. Dan mulai, sorry ya gitu, keberanian itu. Kenapa? Berespon. Ada banyak orang begini, waktu dia marah-marah begitu ya, dia tahu, ya gak boleh ya, tapi terus kadung isin gitu. Nah itu yang akhirnya bagian yang kedua. Jadi berespon dengan cepat dan tepat. Respon tahu langsung begitu. Jadi kalau kita lihat satu konflik terjadi dan kita menyadari bahwa kita salah, maka responnya tepat. Oh sorry, aku salah. Bisa begitu. Jadi itu menjadi satu bagian yang menjadi sehat. Kenapa? Ya salah kok. Ya saya sorry, namanya salah begitu. Tidak berkeras dengan pendapatnya. Walaupun konsekuensinya ya malu, orang salah kok, ya malu begitu. Tetapi itu bukan menjadi bagian yang dipertahankan gengsinya. Kenapa? Dia lebih kepada kebenaran. Kedua, kehidupan yang efektif. Semakin kita sehat, semakin efektif. Saya seringkali menggambarkan dengan cara seperti ini. Kalau pribadi yang sehat itu digambarkan skala itu 0, orang yang harus di rumah sakitkan itu 10. Di rumah sakitkan itu kalau ganggu orang lain itu di rumah sakitkan, ya. Itu 10. Nah, saya menggambarkan kalau sehat itu 0, maka dia sangat efektif hidupnya. Jadi hari-hari yang dia miliki, waktu yang dia miliki, dia dapat lakukan seefektif mungkin. Nah, kalau kita tidak efektif lupaan, kemudian kita itu tidak bisa ngontrol emosi, kemudian emosi-emosi kita naik turun, kadang-kadang jadi moody, kemudian dia kadang-kadang baik, kadang enggak, begitu. Maka itu berada di 2, 3, begitu. Kalau sampai akhirnya tidak suka makan ya, males makan, atau ngomel terus, gitu ya.
gitu. Kemudian susah tidur atau tidur banyak gitu, males bangun gitu. Malas ngapain ya, tidur lagi gitu, enak tidur tuh enak sekali gitu misalkan. Kalau kondisi-kondisi seperti itu sudah 4, 5 di skala 4 dan 5, dia ini sudah mulai yang disebut stres. Biasanya lupaan, mana ya kacamataku ya, mana ya gitu. Saya kalau sudah bingung, kacamataku di mana ya, kacamataku di mana. Jadi akhirnya saya biasakan begini, sambil kacamataku di mana ya, sambil saya pegang, oh ada. Saya langsung kaget, waduh aku lagi stres ini. Biasanya kalau sudah gitu, saya tutup semua komputer, lampu saya matikan, kemudian makan sehat, minum vitamin, banyak minum, tidur saya. Kenapa? Supaya nggak keterusan gitu. Nah itu sudah lupa kacamata begitu ya. Kemudian biasanya baik hati, ini pulit setengah mati gitu ya. Biasanya ramah sekali, apa kabar kali ini? Apa? Ya, kamu berapa sih? Nanti ya. Kapan? Wah, ada perubahan. Hati-hati, itu di titik 4, 5. Nah, kalau 4, 5 seperti itu harus konseling ya. Nggak harus kepada profesional lah, konseling dengan temannya sendiri. 4, 5. Kalau sampai akhirnya kerjaan terbengkalai ya, saat teduh kacau balau ndak karu-karuan, pelayanan ndak terjadi, harus konselor ya, betul-betul itu udah 5. Kalau sudah ke-7 benar-benar sampai bengong-bengong, buat apa ya hidup ya, sampai lupa ya buat apa hidup ya. Wah itu harus konsultasi kepada dokter Ivana ya, psikiater, ketemu psikiater. Di sini ada calon psikiater teman-teman, bisa konsultasi. 7 kalau sampai tahu-tahu bawa ke rumah, ada teman satu saat bawa ke rumah itu barang-barang, gelas pecah, jadi ketemu di sampah, gelas pecah, kemudian taruh di bajunya begitu ya, dibawa bajunya, langsung pulang buru-buru ke mamanya. Mama, ini barang bagus ya, Ma, ini barang antik, mah disimpan ya. Nah, sudah tidak masuk akal toh, langsung harus ke psikiater, harus waktu itu harus kena obat. Satu saat ada menantu itu tidak kerja, suami saja yang kerja. Si menantu perempuan ngomong sama suami, Mbok ya mama itu dibawa ke psikiater. Si suami berkata, kamu itu ya apa sih, ada masalah bawaan ke hamba Tuhan di doa no. Kok psikiater, kau gak beriman belas ya. Si istri tidak bisa ngomong apa-apa dan diam-diam. Akhirnya proses itu karena saya lihat mertuanya ini aneh-aneh. Sampai satu saat, waktu itu liburan, semua anak libur, suami libur, itu suami lagi ambil cuti. Biasanya si istri ini, si ibu ini bangun 4:30 dan kali itu bangun 5:30. Baru keluar dari kamar begitu, kaget setengah mati. Kenapa? Di tangga ini mertuanya menyiapkan seember air dingin disiramkan ke menantunya, keluar, kaget. Nah, waktu kaget mau ngamuk mau apa ini, antara mertua kaget gitu sambil bengong begitu si mertuanya. Apa yang terjadi? Ketawa terbahak, lucu ya lek kamu kesiram gitu. Seandainya mertuanya marah karena bangun siang, mungkin gak apa-apa. Ini ketawa terbahak-bahak. Nah, kemudian karena kaget bingung si suami keluar, itu mamamu. Ya sudah, langsung ke psikiater dan ternyata banyak aspek yang lain dan dia akhirnya perlu di rumah sakitkan. Orang yang hidup sehat ya efektif. Semakin tidak sehat semakin tidak efektif. Tadi kita berdiam, kita seefektif apa hidup kita? Seefektif apa hidup kita? Berarti itu menentukan skala kita berada di mana. Semakin kita sehat, semakin efektif. Sekali lagi, efektif itu patokannya apa? Kan relatif. Sekali lagi, seperti apa? Seperti benih di tanah yang subur. Seperti apa? Seperti Roma 8:29. Seperti orang yang gampang sekali taat sama firman Tuhan, itu adalah orang yang efektif. Membangun relasi yang sehat pada akhirnya.
Relasi yang sehat itu adalah relasi yang menolong orang dalam waktu kita berelasi, membawa orang itu bisa lebih sehat, ya, bisa membuat kita lebih sehat, buat orang lain lebih sehat. Nah, kita berhenti dulu, kita lihat slide berikutnya. Oke, kalau kita lihat bagian ini menjadi bahan kita akan diskusikan bagian ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Menurut Anda pribadi bagaimana yang disukai orang secara umum? Satu kata saja. Yang seperti apa? Orang yang disukai itu seperti apa sih secara umum? Responsif. Oke. Baik. Terbuka. Menyenangkan. Ramah. Mudah bergaul, tulus, suka menolong. Suka menolong. Suka humor, suka bergaul, bisa bergaul dengan baik. Ya. Oke, gitu ya. Suka humor. Jadi orang-orang melankolis gitu nggak disukai ya. Oke. Mari nanti saya jawab lebih jauh. Menurut Anda, apa yang Anda pikirkan rasanya jika memiliki seorang pacar yang kekanak-kanakan? Ayolah, anterno aku. Nah, itu kayak kekanak-kanakan ya. Apa yang Anda rasakan jika memiliki seorang pacar yang kanak-kanakan? Apalagi yang cowok yang kekanak-kanakan. Ayo pergi, sik toh, pikirin beneran dia, tak diskusi mbak mamaku sik ya, waduh, itu tentu saja ekstrim ya. Oke, apa yang Anda pikirkan dan rasakan jika nih seorang pacar kanak-kanakan? Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Ya, Reni. Tadi ngomong apa? Dibuang ke laut. Kenapa dibuang ke laut? Kenapa? Maksudnya kok, waduh, gregetan begitu kan ya? Kenapa? Karena saat berrelasi kan mencari imam dalam keluarga masa. Oke. Kalau yang kanak-kanakan itu yang cewek, wajar ya? Wajarkah? Kau Brevel, seandainya kau bisa ketemu orangnya. Kau ingin siapa? Wajarkah? Dan kau menyukainya? Ya, wajar saja, tapi jangan keterusan. Tidak keterusan itu apa? Sekali-sekali? Iya. Kalau sekali... Dalam problema atau dalam satu dalam kondisi tertentu kekanak-kanakan. Kalau ini kepribadiannya kekanak-kanakan maksudnya. Oh, enggak, seandainya kau pacarmu itu ternyata kepribadiannya itu kekanak-kanakan begitu. Kira-kira apa yang kau pikirkan dan rasakan? ulangi dari TK, SD, SMP. Maksudnya? Ditunggu saja untuk sampai dia bertumbuh gitu ya? Sampai dia dewasa kan? Sampai dewasa baru menikah? Didewasakan. Oh, didewasakan dulu ya. Oke. Kalau kamu? Apa yang kau pikirkan kalau pacarmu ini cewek ya, dan jaga kanak-kanakan? Iya, harus ditolong berarti. Ditolong ya. Oke. Ditolong. Jadi kalau ditolong kan berarti punya pacar, terus ternyata kanak-kanakan berarti ditolong gitu ya. Jadi relasi itu tetap berjalan ya. Gitu ya. Oke. Coba pikirkan sebentar. Pribadi kekanak-kanakan itu apakah ditolong, ditunggu ya berarti sampai menikah ya, ditunggu atau enggak apa-apa, itu proses saja. Ya, proses juga sih. Proses ya. Ya. Tapi baik ditunggu aja ya. Sakno ya. Ditinggal sakno toh. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini memang saya ingin kita memikirkan betul. Pribadi kekanak-kanakan tidak bisa ngambil keputusan. Apakah betul bahwa pribadi kekanak-kanakan itu bisa ditunggu? Apakah betul nanti kalaupun itu adalah seorang istri kekanak-kanakan itu betul?
Saya ketemu dengan seorang yang menikah dengan pacarnya yang perempuan itu masih muda sekali, ya, masih muda. Dan waktu saya tanya, kok akhirnya kamu milih dia? Ya Bu, karena gampang diatur. Gampang diatur. Oh. Waktu saya lihat sejauh mana sih gampang diatur? Iya, memang sih dia ini sangat bergantung. Tetapi justru kalau dia ini mandiri, aku yang tidak rasa aman. Begitu. Betulkah pernikahan itu seperti itu?